pada tahun 2021 itu UMY mendapatkan hibah yang namanya Erasmus Asia Safe ya, project dari Komisi Eropa. Komisi Eropa itu adalah pemerintah dari Uni Eropa. Khususnya Indonesia itu berarti ada UGM dan UMY ya, Bu. UMY, Nah, berarti betul. kalau untuk UMY berarti salah satu-satunya perguruan tinggi swasta dan PTMA itu UMY ya, Bu, di konsorsium ini. Betul, Betul. betul, Oke. Nah, ya. berarti memang di konsorsium Satu-satu ya, ini. the first one ya. Yang The first pertama one. kita masuk di capacity building in higher education. Oh. Itu memberikan kesempatan ya kepada mahasiswa magister, di mana 2 mahasiswa MTS mengikuti pendidikan di Linköping University. Kemudian 2 lainnya mengikuti summer school di University Porto di Portugal, dan terakhir itu di Italia, di Roma, Italia. Tapi alhamdulillah kondisi internasionalnya sudah terasa ya, baik yang ikut keluar ataupun yang masuk ke dalam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Dunia, selamat datang di podcast UMY Talk Season 4, Inspirasi Muda Mendunia. Sobat, ketemu lagi sama aku Andre, tentunya di podcast UMY Talks. Di episode yang seru, informatif, dan inspiratif banget. Sobat, tahu kan kalau putar balikan atau U-turn yang ada di depan kampus kita di Jalan Ring Road itu ditutup? Nah, tapi sobat tahu nggak sih kenapa jalannya ditutup gitu? Nah, sebenarnya jalan putar balikan itu ditutup karena demi keselamatan lalu lintas dan jalan, khususnya kita Sivitas Akademika dan mahasiswa-mahasiswi pengguna jalan ring road tersebut, sobat. Nah, melihat fenomena tersebut di UMY, kampus tercinta kita, ada loh program studi yang memiliki konsentrasi keselamatan lalu lintas dan jalan. Khusus di episode kali ini, aku di sini sudah bersama Ibu Nur Mahmuda. Halo Bu Nur. Halo Mas Andre. Gimana Bu Nur? Tadi pas berangkat ke kampus, Ibu lewat jalan putar balikan itu nggak Bu? Iya, kadang-kadang Mas. Kadang-kadang Tidak lewat selalu. ya Bu ya. Iya, kadang-kadang gitu. lewat. Iya. Memang pasti pernah melewati ya sobat kalau kita ini Sivitas Akademika UMY begitu. Nah Bu Nur, sebelum itu Bu Nur boleh dulu kenalan ke Sobat Muda Dunia gitu supaya lebih tahu tentang Bu Nur. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Mas Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Sobat Muda Mendunia semua. Saya Nur Mahmuda. Di UMY saya sebagai dosen yang mengajar di program Magister Teknik Sipil, juga mengajar di program Profesi Insinyur, dan terakhir mengajar di program studi S1 Teknik Sipil. Senang berjumpa dengan sobat semua. Oke, nah sobat, sapa-sapa dulu Bu Nur di kolom komentar. Nah, jadi gini Bu Nur, karena Bu Nur kan dosen teknik sipil ya Bu ya, di Magister Teknik Sipil khususnya gitu. Dengan fenomena tadi Bu, jalan putar balikan ditutup, gimana sih tanggapan Bu Nur sebagai dosen teknik sipil Bu? Iya, ya. Jadi sebetulnya perlu kita ketahui bersama dulu ya, bahwa ring road yang ada di seputaran kampus UMY, Unjaya, dan juga UNU termasuk ya, itu adalah kategorinya jalan nasional. Tepatnya sebenarnya fungsi jalannya ada kolektor primer 1. Nah, tentunya ya, ini kita mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, bahwa untuk jalan nasional, khususnya jalan kolektor primer, itu ada ketentuan kecepatan. Nah, kecepatan inilah yang nanti akan mempengaruhi berapa panjang atau berapa jarak antar U-turn atau putar balik yang diizinkan ya. Nah, artinya dengan batasan kecepatan yang minimal 60 sampai maksimal 80 km per jam, maka maksimal jarak antar putar balik itu bukan maksimal, itu adalah 3 km. Nah, makanya setelah dievaluasi kembali oleh Dinas Perhubungan ya, yang ada di Yogyakarta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan, maka ada beberapa putar balik yang dianggap tidak layak dan akhirnya ditutup untuk
keselamatan pengguna jalan. Begitu Mas Andre. Nah, jadi begitu sobat. Kenapa sih sebenarnya putar balikannya ditutup ya, Bu? Iya, Gitu. iya, Karena jadi- memang mengganggu aktivitas kendaraan juga kan, Bu, dari yang jalur cepat lambat atau sebaliknya. Iya, Gitu. Nah, sobat sekarang udah tahu, jadi kayak sobat nggak perlu kesel-kesel lagi kenapa sih ditutup. Yaitu demi keselamatan lalu lintas dan jalan. Khususnya kita nih ya sobat di UMY yang sering melewati jalan tersebut gitu, Bu. Nah, itu kan Lebih jauh. lebih jauh ya, Bu, tapi Lebih jauh. Ya, betul. Tapi lebih jauh pun kan kita kan menggunakan kendaraan ya, Bu, nggak apa-apa gitu. Nggak jalan kaki juga kan sobat gitu. Nah, Bu, karena Bu Nur ini di dosen prodi Magister Teknik Sipil ya, Bu. Sebenarnya dari konsentrasi keselamatan lintas dan jalan itu gimana sih, Bu, program studi Magister Teknik Sipil ini berdiri di UMY gitu, Bu. Dan sekarang ya sudah peduli dengan keadaan jalan sekitar juga gitu, Bu. Oke, ya. Terima kasih Mas Andre. Jadi mungkin kita kilas balik dulu ya. Kilas balik dulu di mana pada tahun 2021 itu UMY mendapatkan hibah yang namanya Erasmus Asia Safe ya, project dari Komisi Eropa. Komisi Eropa itu adalah pemerintah dari Uni Eropa. Nah, grant ini didapatkan UMY tentunya tidak sendirian, tapi bersama dengan 3 universitas di Uni Eropa dan 6 universitas yang ada di Asia. UMY salah satunya, begitu. Nah, dari project ini judulnya saja Mas Andre, Erasmus Plus Asia Safe ya. Jadi tujuan dari project atau grant ini adalah untuk menghasilkan begitu ya, atau menghasilkan suatu output yang kita harapkan hasil akhirnya berupa penurunan jumlah kecelakaan dan jumlah korban. Sebetulnya Eropa sudah ada namanya Vision Zero. Vision Zero itu artinya tidak ada lagi korban yang meninggal dunia di jalan. Nah, itulah cita-cita kita seluruh warga dunia sebetulnya begitu. Nah, salah satu yang bergerak ya untuk mendapatkan ini adalah Erasmus Plus Asia Safe tadi. Nah, di mana capaian lainnya adalah membuat kurikulum yang diimplementasikan pada program magister. Nah, program magister ini yang menjadi PR besar bagi UMY pada saat itu karena kita belum punya program magister S2 yang bisa menjadi payung untuk program ini. Alhamdulillah pada tanggal 29 Agustus 2022 Magister Teknik Sipil disetujui ya oleh Kementerian Pendidikan dan Riset, tentunya di bawah pendidikan tinggi. Jadi kita mendapatkan izin untuk memulai program ini mulai tahun 2023. Jadi semester genap sebetulnya mulainya ya, semester genap pada tahun akademik 2022-2023. Alhamdulillah ya. Ada 2 konsentrasi, satu infrastruktur berkelanjutan, yang kedua konsentrasi keselamatan lintas dan jalan. Gitu. Oke sobat, nah jadi seperti itu sobat. Nah, di program studi Magister Teknik Sipil itu gitu ya, Bu. Tadi memang berangkat dari kita punya cita-cita untuk Vision Zero itu tadi ya, Bu. Vision Zero. Yang kita Vision terapkan Zero. di Indonesia gitu ya, Bu. Nah, di UMY ini kita sudah ada dan kita sudah mulai berkontribusi ya, Bu, untuk mencapai cita-cita Vision Zero itu tadi gitu, Bu. Nah, tapi tadi Bu Nur sempat mention karena ini merupakan dari Project Erasmus Plus Asia Safe ya, Bu ya. Betul. Nah, sebelum itu mungkin sobat muda dunia masih bingung nih, Bu, apa sih Project Erasmus Plus Asia Safe, walaupun tadi dari namanya aja Asia Safe ya, Bu ya, udah memang tentang keselamatan gitu. Tapi untuk sobat lebih tahu lagi tentang proyek tersebut, boleh dong, Bu, ceritain dulu tentang Project Erasmus Plus Asia Safe ini, Bu. Oke, ya. Jadi begini ya, Project Erasmus Asia Safe ini sebetulnya merupakan salah satu proyek yang didanai dari tadi Komisi Eropa, yaitu pemerintah dari Uni Eropa. Ya, kurang lebih sebenarnya 3 tahun proyek ini, di mana di dalamnya bergabung ya 9 universitas. 3 di Eropa, yaitu pertama Linköping University Swedia sebagai koordinator, kemudian yang kedua adalah University of Rome Tor Vergata itu Italia, kemudian yang ketiga adalah University of Porto, itu di Portugal. Nah, adapun di Indonesia ada Universitas Gadjah Mada dan UMY
ya sebagai partnernya. Di Malaysia ada University Malaya dan MAS, dan terakhir di Vietnam ada 2, UTC dan NTTU. Jadi itu semua bergabung sebagai konsorsium. Ya, sebagai konsorsium. Nah, apa yang menjadi judul, ya sebenarnya judulnya panjang nih Mas, Modernization, Development and Capacity Building of Master Curriculum in Traffic Safety in ASEAN Universities. Jadi itu yang dinamakan dengan Asia Safe tadi. Ya, jadi kita mengembangkan kurikulum dari standar Uni Eropa yang diimplementasikan di program magister teknik sipil di UMY, di UGM, UM, MAS, NTTW dan UTC. Jadi 6 universitas di Asia ini yang mengimplementasikannya dengan berbagai macam modifikasi sesuai dengan visi misi universitasnya masing-masing, gitu Mas. Oke. Memang jadi karena Asia Safe, konsorsium di dalamnya berarti berisi negara-negara yang ada di Asia gitu ya. Asia dan Eropa. Asia dan Eropa gitu. Konsorsiumnya. Nah, khususnya Indonesia itu berarti ada UGM dan UMY ya Bu. UMY, betul. Nah berarti kalau untuk UMY berarti salah satu-satunya perguruan tinggi swasta dan PTMA itu UMY ya Bu di konsorsium ini. Betul. Okay. Ya. Nah, berarti memang di konsorsium ini. Satu-satu the first one ya. Yang pertama kita masuk di capacity building in higher education. Oke. Memang sudah UMY ini keren sekali ya sobat. Tentunya itu menjadi implementasi dari tagline kampus kita Bu, mudah mendunia gitu. Nah, melihat hal tersebut sobat, dari konsorsium yang dijalankan oleh Bu Nur, sebagai informasi, Bu Nur merupakan project manager Erasmus Plus Asia Safe Bu, gitu. Nah, tapi Bu, dengan implementasi tagline kampus kita yang mudah mendunia dan project Ibu gitu ya Bu, ini kan internasional ya Bu. Sebenarnya dari Bu Nur sendiri gimana sih Bu memandang pentingnya kerjasama internasional? Ya, oke. Ya, saya sebagai akademisi ya, ini mulai sebagai akademisi dulu ya, bahwa itu sangat penting terutama untuk menunjukkan dan juga mendapatkan pengakuan. Jadi internasional itu kan bukan hanya tagline, tapi kan butuh pengakuan dan implementasi nyatanya, Mas Andre ya. Nah, jadi dengan kita bergerak bersama dengan konsorsium yang lain dan bekerja sama juga dengan universitas yang sudah dinamakan well established gitu ya di Uni Eropa, terutama di bidang keselamatan lintas jalan ini, ya kita satu memang belajar, yang kedua adalah juga mencoba untuk mendapatkan pengakuan bahwa kita ini cukup kompeten begitu ya, sebagai partner yang bisa mengimbangi Eropa dan universitas misalnya 60 besar dunia kan saat ini di ranking dunianya ya, artinya ya itulah yang kita harapkan. Nah, yang kedua untuk networking ya ke depan ya, internasional bukan hanya di lokalitas di Indonesia saja, tapi kan kita berharap dosen kita, mahasiswa kita bisa mendapatkan kesempatan belajar di luar, atau sebaliknya kita membuka kesempatan kepada dosen akademisi ataupun mahasiswa dari luar untuk belajar di UMY begitu ya, dengan standar yang sama begitu. Nah, itulah yang dinamakan internasional harapannya. Tentunya dengan standar internasional ya sobat ya. Memang di kampus kita ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah standarnya internasional begitu ya Bu ya. Tapi Bu Nur, supaya sobat Muda Dunia dan teman-teman penonton lainnya lebih tahu dan bisa lebih dalam lagi paham dan tahu tentang Magister Teknik Sipil UMY ya Bu ya, yang memiliki konsentrasi keselamatan lalu lintas dan jalan. Boleh dong Bu Nur ceritain tentang program-program yang ada di Magister Teknik Sipil, mungkin seperti beasiswanya dan juga pengalaman magang atau bahkan pengalaman pertukaran atau exchange gitu Bu di MTS gitu Bu. MTS ya. Ya, alhamdulillah ya. Satu keuntungan atau benefit yang kita dapatkan langsung begitu dari Project Erasmus Asia Safe ini adalah kesempatan kepada mahasiswa Magister Teknik Sipil ya, yang untuk
belajar ya, mengikuti pendidikan, pelatihan, training atau sejenis summer school begitu ya di universitas partner, karena tadi seperti saya sampaikan ada 3 universitas partner kita di Swedia, Linköping di Swedia, kemudian University Rome Tor Vergata di Italia, dan University of Porto di Portugal. Itu memberikan kesempatan ya kepada mahasiswa magister, di mana 2 mahasiswa NTS mengikuti pendidikan di Linköping University, kemudian 2 lainnya mengikuti summer school di University Porto di Portugal, dan terakhir itu di Italia, di Roma, Italia. Ya, alhamdulillah itu semuanya mendapatkan beasiswa dari Erasmus yang bagian dari proyek ini, begitu Mas Andre ya. Nah, sebenarnya di luar Uni Eropa ada satu, intinya ada 2 tadinya, tapi satu lain hal ini hanya satu yang berangkat ke Vietnam ya mengikuti summer school. Nah, itu yang dari konsentrasi keselamatan lalu lintas dan jalan ya. Nah, adapun yang lain kan ada 2 nih konsentrasi. Yang pertama adalah infrastruktur berkelanjutan ya. Yang kedua tadi baru keselamatan lalu lintas dan jalan. Nah, sebaliknya untuk yang infrastruktur berkelanjutan ini banyak sekali beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa asing. Jadi untuk belajar di MTS ini datang ke UMY begitu. Nah, jadi ada kesempatan untuk belajar di UMY dengan beasiswa penuh ya. Jadi ada tuition fee, ada living cost. Itu dari PP Muhammadiyah, ada juga dari UMY sendiri. Kita sekarang kurang lebih ada 4 sampai 5 ya mahasiswa asing yang menuntut ilmu atau studi bersama-sama dengan mahasiswa Indonesia di Magister Teknik Sipil gitu Mas. Jadi itulah kita memulainya memang tidak lama, tapi alhamdulillah kondisi internasionalnya sudah terasa ya, baik yang ikut keluar ataupun yang masuk ke dalam gitu dari luar. Iya, begitu. Nah Sobat tuh, kondisi internasionalnya memang sudah terasa banget ya Bu Nur ya. Mulai dari tadi seperti program summer school, terus juga program-program pelatihan dari mahasiswa Magister Teknik Sipil yang dikirim keluar, atau ada mahasiswa asing yang memang belajar di Magister Teknik Sipil di kampus UMY kita gitu. Memang sudah tidak bisa diragukan lagi gitu ya Sobat. Jadi Sobat bisa share sebanyak-banyaknya tentang podcast kita hari ini tentang Magister Teknik Sipil yang punya konsentrasi keselamatan lalu lintas dan jalan gitu. Siapa tahu keluarga, sobat-sobat semua itu memang sedang mencari ya Bu ya, tempat pendidikan yang memang sudah tidak diragukan kualitasnya gitu, apalagi cangkupan internasionalnya gitu ya Bu Nurnya. Ya, insya Allah kita bulan Desember ini menantikan hasil reakreditasi untuk Magister Teknik Sipil ya. Insya Allah mungkin hasilnya lebih baik lagi dan memenuhi persyaratan-persyaratan untuk kaula muda mendunia yang nanti mungkin untuk bekerja atau berkarya di berbagai bidang yang diakui begitu ya. Ini mohon doanya. Gitu. Baik Sobat, kita doakan bersama ya supaya kedepannya Magister Teknik Sipil juga semakin bagus dengan pengakuan akreditasi yang tentunya bagus gitu. Nah Bu Nur, jadi dari proyek Ibu yang Erasmus plus ASISF itu, terus juga Magister Teknik Sipil yang sekarang cakupan dan kondisinya saja udah internasional gitu Bu, dengan berbagai program gitu Bu. Nah, tapi kalau dari Bu Nur sendiri gimana sih Bu dampak yang dirasakan gitu ya Bu, dampak positif tidak hanya untuk Magister Teknik Sipil tapi untuk UMY juga gitu Bu, dari proyek yang Ibu jalankan gitu Bu. Ya, yang pertama adalah kita sudah membuka cakrawala networking yang skalanya internasional, the real internasional. Ya, bahwa kita benar-benar masuk di bagian dari Uni Eropa ya. Jadi UMY sebagai penerima beneficiaries dari grant Komisi Eropa sebenarnya sudah register Mas. Jadi kita tuh masuk di dalam sistemnya di Komisi Eropa. Insya Allah mungkin untuk ke depan semoga lebih baik lagi, lebih banyak lagi grant dari Komisi Eropa Erasmus yang bisa didapatkan UMY. Nah itu satu ya untuk keberlangsungan ke depannya. Nah kita juga berharap dari alumni Magister Teknik Sipil ini yang tadinya hanya mungkin beberapa
minggu begitu ya, mengikuti pendidikan, pelatihan atau summer school di Uni Eropa, juga dapat kesempatan untuk melanjutkan studinya. Nah, ini artinya dari partner tadi mereka sudah melihat, sudah juga menilai bahwa kita sudah cukup layak ya untuk diterima ke jenjang yang lebih tinggi lagi di universitas-universitas di Uni Eropa yang mungkin sekarang masih agak ditakutkan gitu ya. Iya. Masih langka begitu. Insya Allah ke depan ini sudah banyak kesempatan lainnya. Begitu, Mas. Ya, Oke, dari kesempatan-kesempatan yang ada ya sobat, tentunya di Magister Teknik Sipil UMY, tadi Bu Nur sudah menjelaskan program-program yang ditawarkan itu juga cukup banyak, apalagi kegiatan internasionalnya gitu. Nah, Bu Nur dari Magister Teknik Sipil yang punya konsentrasi keselamatan lalu lintas dan jalan, terus juga keterlibatan Ibu di konsorsium Uni Eropa gitu ya Bu. Ada apa sih Bu pesan yang ingin disampaikan gitu Bu ke sobat muda dunia atau bahkan masyarakat di luar tentang gimana sih kita harus peduli terhadap diri kita atau lingkungan sekitar dengan keselamatan lalu lintas dan jalan gitu Bu. Silakan Bu Nur. Oke, ya. Sobat semua ya, muda mendunia, keselamatan jalan itu sebetulnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama ya. Pemerintah Indonesia sudah mencanangkan rencana umum nasional keselamatan dan rencana aksinya yang insya Allah nanti akan turun menjadi program pemerintah dari pusat, provinsi, daerah, ini kabupaten dan kota. Tapi yang paling penting adalah ya bagaimana kita tertib disiplin kepada diri sendiri, taat pada peraturan, dan itu untuk keselamatan dan kebaikan bersama. Mungkin itu pesan saya, Mas. Begitu sobat, Bu Nur sudah menyampaikan pesan, tapi kalau misalnya sobat masih bingung apa sih sebenarnya maksudnya keselamatan lintas dan jalan gitu ya, kayak kita harus seperti apa. Nah, di episode podcast UMY Talk di season lalu kita sempat ada loh sobat pembahasan tentang safety riding. Nah, di sana sobat bisa klik dan tonton lagi gimana sih berkendara yang tetap berkeselamatan. Ada di episode yang itu. Nah, terima kasih Bu Nur sudah ngobrol bareng sama aku, menyebarluaskan informasi tentunya. Semoga nanti sobat muda dunia, keluarganya bisa ketemu dengan Bu Nur khususnya di Magister Teknik Sipil ya Bu ya. Insyaallah. Begitu. Ya. Nah, sobat nanti kalau misalnya ada yang keluarganya di Magister Teknik Sipil, langsung kalau ketemu Bu Nur sapa aja gitu. Jangan sungkan-sungkan, bener Bu Nur juga dari tadi sudah. Kita sangat terbuka, silakan kalau ingin menanyakan lebih lanjut informasi ada di gedung Pasca Sarjana lantai dasar. Ya kami selalu ada di sana. Betul. Ya, kami tentunya tunggu kedatangan ya. Ya, di ruang office Magister Teknik Sipil ya Bu ya. Atau sobat kalau misalnya ingin mencari di website itu juga ada di program Pasca Sarjana Magister Teknik Sipil gitu. Terima kasih Bu Nur sudah berbincang-bincang dan menyediakan informasi yang cukup panjang dan banyak kepada sobat muda dunia. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Bu Nur. Ya, sama-sama Mas Andre. Gitu. Ya, sampai ketemu semuanya. Gitu. Nah sobat, terima kasih sudah menyaksikan video podcast ini. Jangan lupa untuk sobat semuanya klik like, komen di bawah harus ada topik apa lagi sih di podcast UMY Talks di season 4 ini khususnya gitu ya. Dan jangan juga subscribe juga dan share sebanyak-banyaknya video podcast kita hari ini gitu. Terima kasih sobat, terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Aku Andre bersama Bu Nur pamit. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sobat.